Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayo gozaimasu minasan. Perkenalkan, saya Sasa Dela Deleka atau biasa dipanggil Dela. Dan saya Asul Fikir Wian, biasa dipanggil Asno. Nah, kita sekarang ada di SMA Adiluhur. Dan kami akan mewawancarai sivitas dan juga siswa yang ada di SMA Adiluhur mengenai SMA Adiluhur. Apa aja ya Kak ya? Ya, yuk ikutin kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dari program studi pendidikan bahasa Jepang. Saya Asnul Fikirulian. Dan saya Wabisak. Saya Muhammad Guzil Ginari. Ya, kami di sini ingin mewawancarai Ibu terkait SMA Adiluhur sendiri, Ibu. Mungkin Ibu bisa memperkenalkan diri dulu, Ibu. Sebelumnya mohon maaf. Oh iya. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Rati Puji Astuti, SPD JR. Kebetulan saya di sini sebagai Wakil Kepala Bidang Kurikulum SMA Adiluhur Jakarta, mewakili Bapak Muhammad Iksan SPD selaku Kepala SMA Adiluhur Jakarta karena kebetulan tidak bisa pada sesi ini ya, karena ada satu dan lain hal, makanya saya mewakili, kurang lebih seperti itu. Baik. Sebelumnya saya mau bertanya dulu Ibu, untuk sejarah dari SMA Adiluhur ini seperti apa ya Bu? SMA Adiluhur ini berdiri tanggal 19 November 1987. 36 tahun. 36 tahun berdiri di sini. Lalu di SMA Adiluhur ini ada berapa jurusan Ibu? Kalau jurusan kan kita ikut kurikulum ya. Kalau di kelas 11 dan 12 masih pakai kurikulum 2013. Jadi hanya IPA dan IPS. Namun di kelas 10 kan sudah kurikulum merdeka. Jadi tidak ada lagi penjurusan. Semua jadi hanya kelas 10 saja. Jadi kalau ditanya jurusan di kurikulum 2013 hanya IPA dan IPS. Lalu di SMA Adiluhur ini ada berapa kelas Bu, dari kelas 10 sampai kelas 12? Ada 13 kelas. Kelas 10-nya 4 kelas, 11 5 kelas, kelas 12 4 kelas. Jadi total kita ada 13 kelas. Kurikulum apa aja sih Bu yang dipakai dalam sekolah ini Adiluhur? Kurikulum yang dipakai itu ada dua. Satu kurikulum 2013 itu kelas 11 dan 12. Kurikulum merdeka itu kelas 10. Ada kelebihan kurikulum yang dipakai Bu saat ini? Mereka bebas memilih mapel yang lainnya. Beda ketika waktu masih ada penjurusan. Saya mau masuk IPA karena saya mau kuliah kedokteran gitu kan. Tapi kan dia nanti ketemunya ada fisika yang notabene tidak ada ininya, mungkin kayak gitu. Jadi ini benar-benar sesuai sama keinginan mereka gitu. Itu yang bikin beda, itu yang mungkin itu makanya dinamakan Merdeka Belajar, mungkin kelebihannya itu. Apakah ada kendala Bu dalam penerapannya? Kendalanya banyak banget, apalagi kalau kita baru kayak di sini kan baru tahun pertama ya kurikulum merdeka, baru kelas 10. Sekarang banyak, mulai dari bapak ibu gurunya, referensinya, gitu kan, banyak banget kendalanya. Satu, misalkan kita pada saat mau project kita bingung nyiapin materinya. Perkenalkan, kami mahasiswa program studi pendidikan bahasa Jepang Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Ini mau wawancari sensei untuk tugas kami yaitu PLP 1. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Sasa Dela Deleka, biasa dipanggil Dela. Saya Amali Mufli, biasa dipanggil Amalia. Oke, saya izin bertanya. Sensei, untuk mengajar di SMA Adiluhur ini sudah berapa lama? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Adik-adik mahasiswa sekalian, tadi Dela, Amalia. Baik, saya memperkenalkan diri. Minasan, ohayo gozaimasu. Watashi no namae wa Syarifah Ulia desu. Yoroshiku onegai shimasu.
mulai di SMA itu ada kira-kira 6 tahun yang lalu mengajar di SMA. Kalau di SMK tentunya sudah lama, semenjak tahun 1996. Untuk mengajar di kelas, berapa kelas yang sensei ajar di sekolah? Mulai sekarang yang kurikulum yang untuk tahun yang mulai sekarang hanya kelas IPS saja, kelas 11. Sensei dalam mengajar selama seminggu ini kira-kira berapa kali Sensei? Kalau seminggu jadwalnya 1 kali. Sebelumnya apakah ada persiapan yang Sensei lakukan sebelum memulai pembelajaran di kelas? Persiapan tentunya kan selalu ada yang sudah diberikan, yaitu dari materi, kemudian materi yang sudah ada tentu awalnya diulangi dulu materi yang sudah diajarkan, nanti baru mulai dengan materi-materi yang baru. Sensei menggunakan metode pembelajaran seperti apa ketika mengajar? Sesuai dengan panduan sensei itu saya memakai sakura. Lalu kalau untuk kelas 11 itu masih kelas sakura 2 di sakura ya. Kemudian sesuai dengan di RPP. Apakah Sensei pernah mengalami kendala selama mengajar? Ya tentu ada ya, apalagi maklum anak-anak sekarang harus kita sebelum mulai tentu harus lebih banyak, mungkin nanti bisa dipraktekkan, harus lebih banyak kita yang memberikan motivasi supaya mereka lebih tetap semangat untuk pembelajarannya. Bagaimana keadaan peserta didik ketika siswa mengikuti proses pembelajaran? Baik, tentu dari 28 di Johacine Nina Koko ini siswanya ya, tentu ada yang lebih semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dari jurusan Pendidikan Bahasa Jepang. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Puspita Rija Sativa. Saya Febri Narkik. Kami ingin mewawancarai Anda sebagai ketua OSIS. Iya betul. Saya ketua OSIS di sini. Nama saya Muhammad Fawaz Fatih. Siap menerima wawancara dari kakak-kakak sekalian. Anggota OSIS di sekolah ini ada berapa? Anggota OSIS di SMA di Luhur Jakarta ini ada 23 anggota jumlahnya, lengkap dengan 6 sekbidnya. Yang pertama ada IPTEK, lalu Humas, Kesenian, Olahraga, Keagamaan, dan juga Kewirausahaan. Apa saja bidang dan job desk OSIS yang ada di sekolah ini? Mulai dari IPTEK ya, IPTEK tuh dia mendokumentasikan kegiatan seperti itu, kayak misalkan dikirim di TikTok atau misalkan dibuat YouTube gitu. Terus kedua ada kewirausahaan itu biasanya jalan kalau misalkan lagi ada acara seperti kita jualan gitu, misalkan di hari bagi rapot. Terus ketiga ada keagamaan, kan Adiluhur ini kan yayasan Islam ya, kita setiap hari Jumat itu ngadain istighosah di lapangan untuk mendekatkan diri kepada Ilahi. Nah itu biasanya yang beroperasi itu dari sekbid keagamaannya, biasanya ketua keagamaannya dia ngarahin murid-murid buat turun di lapangan, terus untuk membaca Al-Quran. Sekarang humas hubungan masyarakat, jadi dia fungsinya itu untuk ngirim broadcast gitu di WA. Kalau di IG dia biasanya yang buat story, terus ngasih info-info juga, intinya untuk infoin seluruh masyarakat. Nah, kalau untuk kegiatan rutin mingguan atau bulanan itu ada nggak? Ada. Kalau misalkan bulanan, kita itu biasanya ngadain project biasanya kemarin tuh ada project kelas 10.
dia jualan gitu, terus kita OSIS kita bantuin buat promosi, buat kita sebarin di Instagram atau gimana gitu, kita teknisnya. Terus kalau buat mingguan itu biasanya kita Jumat bersih, terus istighosa di lapangan. Kalau partisipannya siswa adiluhur sendiri itu ada kesulitan nggak sih buat ngajaknya? Kesulitan tuh pasti ada, cuman tergantung bagaimana kita cara menyelesaikannya. Kalau dari skala 1 sampai 5 tingkat kesulitannya bisa digambarkan 3,5 lah. Cuman nggak terlalu mengalami kesulitan sih sejauh ini.